Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dihadapkan pada kubu yang disebut toleran dan intoleran ketika hanya ada 2 calon sekarang. Tapi sekarang 3 calon sebenarnya seperti apa Ustaz melihat kondisi ini Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang pada 2 pilpres yang lalu hanya ada 2 kontestan. Ajang politik saat itu hanya menyediakan duel 2 kontestan. Nah, rivalitas 2 kontestan ini mendorong salah satu pihak mengambil satu sisi yang tidak ada pada kelompok yang lain. Berusaha untuk membedakan dirinya dari kelompok yang lain agar punya bahan untuk dikampanyekan, agar punya bahan untuk mempengaruhi masyarakat yang memang sudah punya mindset dan pilihan politik. Kita ingat dengan istilah cebong kampret. Belakangan muncul lagi cebong versus kadrun, istilah baru yang diciptakan oleh salah satu kelompok untuk menandai kelompok lain. Umumnya kalau mereka yang menganggap dirinya itu anti kadrun itu merasa nasionalis, toleran, moderat, dan seterusnya. Sementara mereka yang dicap sebagai kadrun atau kampret itu identik dengan kelompok yang intoleran, Islam garis keras, politik identitas, radikalisme, khilafah, anti Pancasila, dan seterusnya. Meskipun sebetulnya tidak juga. Karena 2 paslon pada Pilpres 2014 dan 2019 sebetulnya tidak merepresentasi Islam. Dua-duanya bisa dianggap ideologinya nasionalis. Meskipun saya sendiri menolak dikotomi Islam dan nasionalis. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Artinya, isu Islam nasionalis ini hanya buatan, hanya gorengan, hanya bahan kampanye agar membelah, agar polarisasi terjadi. Nah, kalau narasinya sama, lo untuk apa berkontestasi, untuk apa berkompetisi? Nah, dari situlah diperlukan adanya dikotomi dalam narasi, yaitu antara yang merasa nasionalis dan merasa yang Islamis. Efektif, berhasil membelah masyarakat sehingga terjadilah rivalitas yang cukup seru pada Pilpres 2014 maupun di 2019. Rupanya tidak sedikit pula orang yang mindsetnya masih terjebak dalam dikotomi, dalam polarisasi Islamisme dan nasionalisme. Seolah ingin menjadikan itu sebagai dasar, acuan, alasan untuk memihak, untuk mendukung, untuk memberikan suara. Faktanya itu tidak terjadi. Mengapa? Ya karena tadi itu kontestannya bukan hanya 2. Kalau 2 kan mudah dikutimikan, mudah untuk dibelah. Tinggal dilihat mana yang suka dengan narasi kebangsaan, Pancasila, NKRI, moderasi, kebinekaan, toleransi, dan seterusnya, dengan mereka yang merasa harus mengikuti Islam, kebencian kepada penguasa, dan seterusnya. Nah, sudah umum bahwa takdir politik di Indonesia itu ditandai dengan kelompok Islamis dan kelompok nasionalis. Meskipun 2 paslon, 2 capresnya itu sebetulnya sama-sama nasionalis, artinya tidak punya latar belakang religiusitas yang kental, tapi demi tujuan politik, demi tujuan kompetisi politik, mencari suara, mau tidak mau salah satu pihak mengambil sesuatu yang tidak ada pada paslon lawannya. Nah, faktanya, paslon yang akhirnya menang itu diidentikan dengan kelompok nasionalis. Akhirnya lawannya mengambil narasi yang lain, simbol yang lain, jargon yang berlawanan. Apa? Islamis. Dari situlah terjadi kompetisi yang seru. Semua kelompok-kelompok Islam bisa dianggap kelompok Islam tanda petik yang garis keras, yang intoleran, yang membenci pemerintah, bahkan mungkin yang radikalis, semuanya memihak paslon lawan atau rival dari paslon yang disebut nasionalis. Padahal faktanya dua-duanya seperti saya katakan
Sama-sama tidak religius, artinya tidak mewakili jargon Islam. Nah, itu dilakukan pada Pilpres 2014 dan 2019. Dan persaingan cukup ketat. Prosentasenya bahkan mendekati, bahkan sampai ada gugatan curang dan lain sebagainya. Namun, keadaan berbalik. Kubu yang awalnya menjadi rival justru akhirnya diakomodasi oleh pemenang dan akhirnya dia menjadi bagian dari itu. Sehingga hilanglah kelompok Islam, sudah tidak lagi ada. Lalu muncullah Pilpres 2024. Nah, sebagian orang mindsetnya masih dikotomis, masih punya cara berpikir yang belum move on, sehingga alasan dia untuk memilih salah satu paslon atau paslonnya yang didukungnya itu adalah kelompok yang tidak radikalis dan menganggap kelompok lain sebagai radikalis. Apakah itu relevan? Menurut saya tidak relevan lagi. Karena apa? Ya banyak alasan. Pertama, kontestannya 3. Dan di 3 paslon ini pun di situ ada nasionalisme, di situ ada islamisme, di situ ada kelompok nasionalis, baik itu diwakili partai yang ikut berkoalisi maupun individu capres-cawapresnya atau pihak lain yang ada di belakangnya, dan itu terjadi secara merata. Jadi cair. Mestinya tidak lagi melihat Pilpres ini sebagai ajang dikotomi polarisasi antara islamisme dan nasionalisme. Mestinya tidak lagi menganggap salah satu calon atau paslon sebagai identik dengan kelompok intoleran. Meskipun memang faktanya ada kelompok-kelompok Islamis, baik itu partai yang diidentikan dengan Islam garis keras maupun kelompok maupun individu memang mendukung salah satu paslon. Tapi apakah benar bahwa mereka akan mempengaruhi kebijakan politiknya seandainya berkuasa? Saya kira pengalaman sebelumnya menggambarkan kepada kita bahwa jargon Islam nasionalis itu hanya dagangan politik, itu hanya bahan kampanye, tapi tidak akan terjadi karena semuanya sama-sama menerima Pancasila, Undang-Undang Dasar. Dengan mereka masuk dalam Pilpres ini, mereka ikut berkompetisi, mendukung salah satu paslon berkoalisi, menunjukkan bahwa mereka menerima sistem demokrasi, menerima konsensus Pancasila, Undang-Undang Dasar. Jadi ada memang kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok pembenci minoritas, baik minoritas agama maupun minoritas aliran di dalam kubu-kubu para paslon. Tapi mereka terlalu kecil. Dalam politik, siapapun yang memberikan dukungan itu akan diambil. Tapi saya yakin siapapun paslonnya, mereka tidak akan menjadikan dukungan itu sebagai alasan mereka untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan kelompok yang intoleran. Jadi tidak ada menurut saya paslon intoleran, paslon kadrun, atau paslon nasionalis. Sama-sama. Sekarang kompetisi politiknya bukan didasarkan pada ideologi dan idealisme. Faktanya yang kelihatannya sama-sama nasionalis bisa saling menyerang. Yang sama-sama kelihatan Islam bisa saling menyerang. Jadi coba kita lihat persoalan politik ini benar-benar secara politik. Artinya, lihatlah ini sebagai sebuah kompetisi. Kalau Anda ingin memilih, jangan menjadikan alasan bahwa salah satu kelompok intoleran, tapi murni karena tertarik pada programnya, pada figurnya, pada rekam jejaknya, pada alasan-alasan yang logis ketimbang harus terpengaruh oleh gorengan-gorengan masa lalu yang membuat kita akhirnya tidak objektif melihat persoalan politik ini. Persoalannya, banyak masyarakat yang merasa dirinya toleran, tidak mau tergabung dengan orang-orang yang intoleran, sehingga karena mereka takut nanti disebut juga sebagai intoleran. Nah, faktanya juga salah satu tokoh yang dulu adalah tokoh yang dianggap sebagai tokoh teroris itu mendukung salah satu calon mendeklar. Nah, ini bagaimana Anda kemudian melihat hal ini? Bahwa dia adalah dianggap sebagai teroris dan menjalani hukuman itu fakta. Tapi kemudian dia juga mendeklarkan bahwa dia sudah tidak lagi menganut paham atau gerakan terorisme, itu fakta. Tapi andaikan dia tetap
teroris atau radikalis punya cita-cita yang utopis tentang negara Islam, apakah kemudian dengan dia memberikan dukungan berarti yang didukung akan mengakomodasi pikirannya yang anti Pancasila atau yang anti NKRI? Saya kira tidak, terlalu kecil. Nah dulu juga seperti saya katakan, paslon yang sama-sama nasionalis akhirnya justru salah satunya karena harus berhadapan dengan lawan yang nasionalis, dia mengakomodasi kelompok-kelompok radikalis. Ya, apakah kemudian dia tiba-tiba menjadi seorang radikalis? Enggak. Dalam politik ini suara dari zombie pun akan diambil dan segala macam cara untuk meraih suara terbanyak diambil, dilakukan. Bukan berarti kemudian dia kehilangan nasionalisme, kehilangan kecintaannya, komitmennya kepada NKRI, kepada Pancasila, kepada Undang-Undang Dasar. Bahwa mereka mungkin ingin terlihat berpengaruh, bisa saja. Tapi kan semuanya ada kalkulasinya. Politik sekarang ini bukan hanya prediksi, tapi juga data-data, fakta-fakta yang ada. Saya tidak memungkiri, mungkin konsentrasi terbanyak dari kelompok yang disebut radikalis itu ada pada salah satu paslon. Tapi jangan lupa, di paslon lain juga ada. Itu artinya, jangan lagi melihat persoalan berdasarkan 1-2 orang memberikan dukungan, kemudian dengan alasan itu kita khawatir nanti kebijakan politiknya andaikan menang, akan mempertimbangkan dukungan mereka. Menurut saya terlalu sederhana, karena di belakangnya ada koalisi, ada partai-partai yang juga punya visi, misi, ideologi, program, rencana-rencana, kepentingan, dan lain sebagainya. Kalau begitu kenapa isu ini terus kembali muncul ketika menjelang Pilpres? Seolah-olah kita menjadi terbelah bahwa menuduh mereka kelompok intoleran, kita yang paling toleran. Kenapa ini selalu muncul? Iya, karena dalam Pilpres ini meskipun ada 3 kontestan, pada akhirnya ada yang kalah. Dan karena 3 dan kemungkinan melalui hasil survei menunjukkan bahwa akan terjadi 2 putaran, akhirnya akan muncul lagi dua kubu. Nah, karena 2 kubu, peluang untuk memainkan narasi toleransi, intoleransi, nasionalisme, Islamisme itu tidak bisa dihindari, akan muncul. Tapi kita sebagai masyarakat yang cerdas, kita yang tidak lagi terbawa oleh sistem algoritma, mestinya sudah tidak lagi mempersoalkan itu. Anda lihat, ketika nanti pada putaran kedua, di situ ada nasionalis, di situ ada Islamis. Di situ ada hijau, di sana juga ada hijau. Di sana ada merah, di sana juga ada merah. Artinya, coba kita lihat berdasarkan pandangan politik yang logis saja. Memang kita tidak sedang memilih seorang santo dan wakilnya, bukan milih orang suci. Tapi minimal kita punya parameter yang jelas. Jangan karena ini salah, ini baik, ini buruk, ini bukan persoalan baik dan buruk. Ini juga bukan persoalan ini sukses, yang ini gagal, ini jejak rekamnya. Itu tergantung data. Kalau Anda terbiasa dengan mengkonsumsi info tentang sesuatu yang positif, tentang salah satu paslon, algoritma akan memainkan kecenderungan Anda dengan mensupply Anda, memberikan Anda notif, info-info, opini-opini yang sama dengan kecenderungan Anda. Orang lain pun begitu. Jadi ini bukan persoalan Anda mendapatkan data yang bagus, orang lain juga mendapatkan data yang valid tentang itu, yang bertentangan. Maka dari itu, jangan kita jadikan konten-konten TikTok, YouTube yang kelihatan memihak, supaya kita tidak terjebak dalam dikotomi itu. Karena dikotomi, polarisasi, Islamisme, nasionalisme itu absurd, palsu. Itu hanya memainkan otak kita supaya kita seolah-olah ini menganggap pilihan benar dan salah. Ini sama-sama pilihan relatif, dinamis, pragmatis. Karena itu masing-masing dari kita juga harus bertanggung jawab. Data orang lain mungkin menurut kita tidak valid, tapi menurut dia valid. Sementara data yang kita miliki mungkin tidak dianggap valid. Sama-sama tidak punya kemampuan untuk memverifikasi data. Sama-sama juga tidak tahu persoalan secara detail tentang kasus ini dan kasus itu. Yang paling real adalah melihat dari cara dia menyampaikan, perilaku, bahasa tubuh, kejujuran, dan paling nyata untuk menentukan pilihan adalah pengetahuan. Karena kita tidak bisa, kalau pengetahuan terverifikasi, ada sertifikatnya. Tapi kalau cuma gimmick, ngomong, itu kita tidak tahu. Atau klaim kesuksesan, itu juga relatif. Artinya pada saat ini masyarakat dituntut untuk cerdas. Bangsa yang besar harus bangsa yang cerdas, dan kita sedang belajar untuk makin maju, makin matang.
pilpres sebelumnya mestinya menjadi pengalaman, pelajaran bagi kita untuk tidak lagi terpolarisasi, untuk tidak lagi sengit melihat persoalan ini seolah benar dan salah, dan akhirnya justru yang rugi adalah keutuhan. Yang dirugikan adalah masyarakat, bangsa. Nah, ini adalah persoalan Anda bertanggung jawab terhadap sebuah pilihan politik. Itu saja, tapi kita jangan kemudian terlibat dalam konflik-konflik dan polemik-polemik yang kontraproduktif. Enjoy your faith. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.